Anak-anak sepak bola yang hebat untuk Indonesia, yuk jadikan di sekolah Anda masing-masing menjadi aman, nyaman, dan enak untuk pembelajaran. Jadikan Anda keluarga yang sehat, keluarga Indonesia, panutan di lingkungan sendiri, panutan di Indonesia. Yuk hindari perundungan. Saya bekerja sebagai penyapu jalan dan cleaning service merangkap di perusahaan swasta di Bandung. Tapi kalau secara personal, Kang, pernah nggak ngalami hal perundungan waktu kecil gitu misalnya? Tercatat oleh KPAI dan FSGI, setidaknya ada 1.478 kasus bully di sekolah. Dengan data ini, masih banyak masyarakat yang belum sadar akan akibat dari bullying. Kang Hertigol adalah seorang tukang sapu jalanan yang selalu menyempatkan dirinya untuk membagikan edukasi kepada masyarakat, juga melalui sekolah guna tingkatkan kesadaran akan pentingnya melawan bullying. Berkat konsistensinya sudah hampir 5 tahun ini, beliau sudah membuat banyak program untuk mencegah anti-bullying. Hei besti-bestiku, penggiat edukasi anak Indonesia yang hebat, Kang Hertigol. Yuk ngobrol di dalam aja karena suasana di sini sedikit agak ramai. Yuk, hayu. Kang Hertigol. Betul. Keren ya kostumnya hari ini. Biar menarik. Biar menarik. Kang, sebenarnya apa yang melatar belakangi Kang Hertigol ini akhirnya menjadi seorang pegiat atau aktivis anti-bullying atau perundungan, Kang? Terima kasih sebelumnya. Kami ucapkan dulu salam sehat anak-anak Indonesia yang hebat. Karena merasa miris, prihatin dan sedih mendengar berita-berita baik di medsos atau di media TV yang selalu terjadi bullying, perundungan di negara kita untuk anak-anak, khususnya karena kami mencintai dan sayang peduli anak Indonesia, maka tergerak hati saya merasa ingin rasanya berbakti untuk anak-anak Indonesia dengan memberikan kampanye atau edukasi baik di wilayah sendiri atau di wilayah luar saya sendiri. Ya, Kang Heri kan dari Lembang, Bandung ya, Kang? Betul, ya? Bandung Barat. Bandung Barat. Dan di sosial media juga sudah mulai rame nih. Betul. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kang Heri, yang kemudian ini juga menjadi respon yang positif bagi masyarakat gitu ya, Kang? Alhamdulillah begitu tanggapan dari medsos. Hampir 100 akun lebih. 100 akun lebih yang merepost konten kami dalam edukasi kampanye stop perundungan. Ya, terinspirasi dari mana, Kang? Kemudian konten-konten yang Akang buat yang menjadi bentuk campaign anti bullying. Kebetulan dengan rasa peduli tadi dan keikhlasan dari diri Kang Herti sebagai istilahnya yang peduli terhadap anak-anak. Hampir 5 tahun ke belakang saya melakukan edukasi atau kampanye bullying. 5 tahun ke belakang itu 1 tahun sebelum COVID dulu. Sebelum COVID? Pernah mendengar ada berita di mana tuh kalau nggak salah mengenai perundungan. Jadi gimana saya caranya, kebetulan saya kegiatan itu selalu di anak-anak, baik itu anak-anak wilayah sendiri atau di kota Bandung umumnya. Nah kebetulan saya selalu dipanggil untuk sebagai komentator festival sepak bola, sekolah sepak bola. Sekolah sepak bola. Betul. Itu terdiri dari usia dini. Kebetulan ada usia 8, 9, 10, 11, 12, 13 tahun. Satu kali festival itu sekitar 1.000 peserta. Berarti hingga saat ini hampir puluhan ribu sudah saya edukasi di lapangan. Caranya? Gimana, Kang, caranya, Kang? Coba. Anak-anak sepak bola yang hebat untuk Indonesia.
Yuk jadikan di sekolah Anda masing-masing menjadi aman, nyaman, dan enak untuk pembelajaran. Jadikan Anda keluarga yang sehat, keluarga Indonesia, panutan di lingkungan sendiri, panutan di Indonesia. Yuk hindari perundungan. Perundungan. Begitu diselip-selip. Oke. Jadi di sela-sela kegiatan Kang Hertigol di event komentator bola, Betul? Kang Hertigol menyelipkan Betul kata-kata itu. kata-kata itu. Yuk hindari hal-hal yang negatif seperti yang terjadi di media sosial atau TV untuk anak-anak Indonesia. Semoga jadikan Anda menjadi positif, menjadi anak yang hebat. Oke, Kang Hertigol, kita biar lebih rileks, lebih santai, boleh sambil ngopi. Terus terima kasih. Kang, ini kan ada buku nih, ada buku. Kang Hertigol bisa buka di halaman yang masih kosong. Nah, di sela-sela kita ngobrol, bisa dibuka lagi Kang, yang itu urutan yang terus. Di sela-sela ngobrol, Kang Hertigol boleh menuliskan ataupun menggambarkan apapun itu di buku tersebut. Jadi udah hampir 5 tahun lebih ya Kang? 5 tahun lebih setelah COVID berlalu, edukasi perundungan atau kampanye terhadap anak-anak di lapangan di luar wilayah kami dulu. Nah, setelah terjadi COVID, kami pindah dulu edukasi kampanye ke kampanye waktu itu prokes 5M kalau tidak salah. Oke. Yang pakai masker, jangan berkerumun, jangan harus cuci tangan. Nah, terus masa bebas bersyarat waktu itu ya ada ya setelah COVID PSBB. itu PSBB. Terus PTM. Apa itu Kang? Pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi kami mengadakan edukasi ke sekolah-sekolah dengan cosplay robot biar menarik. Oh, biar menarik anak-anak. Wah, jadi kuat. Oke. Membagikan buku alat tulis. Kebetulan itu ada sumbangan dari donatur dan dari saya sendiri sebagai orang kecil. Keuangan itu morat-marit tapi bisa menyumbang 30% untuk pembelian buku, alat tulis buat dibagikan. Sambil kampanye, yuk hindari kerumunan, yuk pakai masker, yuk cuci tangan, yuk jadikan anak Indonesia yang sehat. Oke, jadi ini perjuangan dari Kang Hertigol ya kan? Betul. Kang Hertigol sebagai profesi tukang sapu Kegiatan jalan sehari-hari, saya bekerja sebagai penyapu jalan, dan cleaning service merangkap di perusahaan swasta di Bandung. Perusahaan swasta di Bandung. Betul. Kalau yang sapu jalanan itu dari Pemprov atau gimana? Bukan dari perusahaan saya, kebetulan halaman depannya di pinggir jalan. Jadi otomatis harus dibersihkan sekitar depan kantor. Sekitar depan kantor. Pas pinggir jalan ramai itu. Oke. Nah biasanya Kang Hertigol ngebagi waktunya gimana Kang di sela-sela kegiatan pekerjaan, kemudian juga harus melakukan edukasi juga. Kebetulan kalau saya punya uang sedikit, kayak anak-anak ini udah pada ngumpul. Teman-teman saya diberi arahan nasihat, kalau saya pulang kerja jam 4 ya Pak, mereka itu udah kumpul di depan pintu gerbang wilayah saya, bersalam-salaman dengan saya, hampir 40 orang anak. Pak jajan, Pak jajan. Wow, saya kasih 1.000. Tapi insya Allah kalau saya orang kaya Pak, mau saya sekolahkan anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang difabel, maaf, ada yang sakit dari sejak lahir. Ingin saja saya membiayai putus sekolah karena ini keluarga besar 7 bersaudara. Oh ini satu keluarga? Beda, yang beda, ini 7 bersaudara kakak beradik ini, kebetulan keluarganya lagi goncang, butuh biaya, anak yang besarnya, maaf, waktu itu sedikit agak terganggu pikirannya. Saya juga menyaksikan 4 kali pulang pergi ke RSJ, Cisarua, akhirnya terbengkalai anak-anak ini, akhirnya keluarganya, ya sekolahnya ditinggalkan aja. Sampai sekarang berarti? Sampai sekarang, tapi alhamdulillah 3 tahun tidak sekolah. Ikut persamaan sekarang. Kelas berapa ya? Sekarang kelas 5. Kelas 5 berarti SD. Di persamaan ada di wilayah desa saya, di Desa Jayagiri. Alhamdulillah. Semacam homeschooling gitu ya Pak? Betul.
Tapi seminggu 2 kali kalau tidak salah itu belajarnya bersamaan dengan biaya gratis. Tapi kalau saya dapat donatur atau ya jadi orang kaya, alhamdulillah. Amin. Pengen Amin. rasanya membahagiakan anak-anak Membahagiakan yatim, anak-anak ya. difabel, berkebutuhan khusus, putus sekolah. Tetapi hingga saat ini saya juga masih ya pendapatan sedikit agak minim, banyak pengeluaran Iya. bagi-bagi. Harus dibagi ya Pak ya, dengan Betul. keluarga Iya. juga. Oke, tapi tadi sempat cerita juga ya Pak ada beberapa donatur gitu Betul. ya. Itu dari perorangan, perusahaan atau dari Pemprov atau dari mana Pak? Bukan, dari wilayah sendiri. Wilayah saya kebetulan ada sedikit agak kaya gitulah. Saya dekati, Pak, saya ada program ini nih minggu depan. Nih, saya kasih 200. Belikan. Bagi-bagi itu uang 200 itu harus nyampe pada anak-anak. Alhamdulillah, mereka 10.000. Oke. Sedikit, tapi ya keridoan demi anak-anak Indonesia juga saya pengen rasanya menjadi seorang dermawan yang hebat untuk masa depan. Kendala apa Kang yang sampai sejauh ini dialami untuk kan tadi cerita ada sekitar 40 ya? Betul. Kang, ya? Duit yang utama. Modal untuk mengajak anak-anak edukasi itu mengumpul harus punya uang saya. Dek, ayo sini kumpul jajan. Anak-anak pengen Ya. jajan. Ya ampun, kalau saya menjadi orang sukses pengen rasanya. Nih. Jangan, saya suka berpikir 2 minggu sekali itu, lu punya uang nggak? Apalagi keluarga ini bayar. Wah, habis. Dek, lain waktu aja. Suka ada waktu. Nah, kalau ada milik, alhamdulillah, yuk deh kumpul sambil mengarahkan edukasi di halaman pos RW kebetulan di saya Iya. belum punya ruangan edukasi. Pengen rasanya cita-cita saya mempunyai ruangan gedung. Bila ada donatur, nih edukasi anak-anak ini saya sanggup Pak, insya Allah. Demi anak-anak saya sanggup untuk menjadi seorang edukasi total untuk Total anak-anak. untuk Betul. anak-anak. Kalau ada modal, yang utama modal. Mudah-mudahan nanti ada dermawan yang Amin. mau Amin. untuk memfasilitasi ya Kang ya. Betul. Ini kan bagian dari ikhtiar ya Kang ya. Yang Betul. apa yang- Kebetulan rasa cinta terhadap anak-anak itu, maaf, saya tadinya terlahir dari organisasi Karang Taruna. Karang Taruna itu sebagai pecinta sosial. Ya. Jadi ada yang musibah, ada yang perlu dibantu. Karang Taruna saya bergerak di desa saya. Akhirnya saya naik pangkat menjadi pembina Karang Taruna Desa atau yang disebut MPKT, pembina MPKT. untuk anak-anak muda sedesa. Alhamdulillah saya bagikan tuh untuk anak-anak yatim juga saya berikan. Itu dari perorangan, murni dari perorangan. Saya membantu untuk di wilayah saya. Itu rasanya ingin membahagiakan selain anak-anak yang sebutkan saya tadi, maaf. Nenek-nenek jompo juga mau. Jadi yang ditangani oleh Kang Heri ini bukan hanya bullying, tapi juga apa namanya anak berkebutuhan khusus, Betul. gitu ya Kang ya, Difabel, difabel, yang putus sekolah, putus sekolah, yatim. anak yatim juga. Betul. Pengen saya membahagiakan selamanya. Kalau mampu dan ada duit yang Ada utama mah. duit. Jangan dipakai korupsi terus para pejabat. Oh, nggak nyampe ke masyarakat. Ya ampun. Saya perorangan gini juga ikhlas untuk anak-anak Indonesia. Dari Pemprov atau Pemkap? Enggak, saya enggak Enggak. menerima dari yang itu. Kebetulan mungkin mereka juga nggak tahu. Saya Kan ada sembunyi-sembunyilah istilahnya. Ada dinsos Demi- kan? Kang? Ada, tapi saya nggak menghubungi aja. Biarin pribadi sama donatur yang dermawan misalkan di Lembang ada dermawan. Nah ini titip untuk kalau mau lebaran. 3 orang kaya Lembang selalu titipan kepada saya. Percaya ke Kang Herti, ini bagikan buat anak yatim, buat nenek-nenek jompo. Ada bingkisan sembako. Alhamdulillah saya sampaikan. Iya. Boleh diaudit, tidak korupsi saya Bapak. Ikhlas. Hindari korupsi. Oke, kan tidak mudah ya Kang ya Betul. untuk melakukan hal tersebut. Gitu. Tapi apa yang akhirnya paling tidak sampai saat ini Kang Heri dapatkan di luar dari apa namanya apa yang Kang Heri lakukan gitu? Selain kebahagiaan diri sendiri, mungkin dari wilayah
saya sendiri masyarakat, apapun yang dilakukan oleh Kang Herti, saya percaya hal-hal yang positif. Misalkan anak-anak ini dibawa ke sini, yang penting dengan Kang Herti percaya, nggak apa-apa. Jadi mereka itu rasanya kepercayaan diri kepada, maaf, bukan percaya harus kepada Allah ya, tapi mungkin ke sosok Kang Herti mereka silahkan aja mau dibawa kemana, mau kayak kesini sekarang ke studio, alhamdulillah mereka izinkan. Jadi istilahnya mereka percaya lah, tapi percaya harus kepada Allah, maaf. Jadi apa yang menginspirasi Kang Hertigol untuk kemudian punya awareness terhadap hal-hal yang terjadi itu, salah satu inspirasinya juga yang terjadi di sosial media. Betul. Apa yang rame di sosial media. Media dan di masyarakat misalkan. Ya. Tapi kalau secara personal Kang, pernah nggak ngalami hal perundungan waktu kecil gitu misalnya? Waktu kecil pernah saya di sekolah, waktu itu di SMP ya, sekolah menengah pertama waktu dulu, ketika guru sedang nerangin, suasana lagi sunyi, pembelajaran sedang berlangsung, ada yang mungkin begini, teman saya, nah bunyinya kan bunyi kentut. Disangka saya orang-orang iseng tuh, nih kentut, padahal alhamdulillah itu jadi malu Pak. Malu soalnya, masa kentut di sekolah lagi pembelajaran, padahal anak lain mungkin, suka, gitu. Jadi gitu malu. Tapi kalau yang hal-hal besar Pak enggak. Fisik gitu nggak ada. Enggak, alhamdulillah gitu. sampai saat ini enggak. Oke. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang melatar belakangi perundungan di waktu lalu ya. Betul. Kang Hertigol, tapi memang punya kepedulian miris itu dengan banyaknya anak-anak yang mengalami perundungan gitu. Kalau di lingkungan yang Kang Hertigol lakukan sekarang, itu bentuk perundungan seperti apa sih Kang yang dialami? Misalkan kalau saya peka di masyarakat sendiri, karena wilayah saya itu komplek terpadat di Desa Jagir, Kecamatan Lembang, RW terpadat, jadi rumah-rumah itu berdekatan, anak-anak kecilnya juga banyak. Jadi anak-anak ini yang saya bawa, maaf, ada anak difabel kayak ini. Misalkan di olok-oloknya itu maaf, yang sedikit agak ini, maaf. Dia bongkok. Nah, dia malu menangis. Jangan begitu, nasihati saya. Itu yang satu lagi putus sekolah. Enggak sekolah. Malu kan? Jadi bullying inilah lisan mungkin biasa anak-anak sebaya. Tetapi kan saya maklumilah, tapi dinasihati. Misalkan itu yang satu lagi tuh yang sedikit agak besar badannya tuh. Dia itu tara mandi. Dia dijauhi sama teman-teman, tapi saya arahkan, yuk mandi, yuk ke masjid, yuk ikut syukuran pengajian. Alhamdulillah hingga saat ini dekati lagi sama teman-temannya gitu. Ya cuma bullying dikit lah, biasa anak sebaya ya, anak tetangga gitu. Oke. Apa yang kemudian ketika ada edukasi ke teman-temannya gitu, respon dari tetangga yang suka ngebully itu ketika dinasehatin seperti apa Kang? Bagus Kang Heti, ditenggarai misalkan anak-anak sehingga tidak berkepanjangan. Mereka itu ya akhirnya bersalam-salaman, silaturahmi bagaimanapun juga tetangga gitu ya. Bully-bully sedikit mungkin anak sebaya, maklum anak-anak gitu. Saya juga memaklumi, asal sampai ke fisik mah insya Allah jangan sampai terjadi di wilayah saya, khususnya umumnya di Indonesia bisa menekan gitu, enggak perundungan yang keras. Ya. Ada cerita nggak Kang, anak atau keluarga yang akhirnya ada perubahan gitu, kesadaran mungkin dari orang tuanya? Karena kalau kita bicara edukasi itu kan sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan keluarga gitu ya Kang ya. Kesadaran orang tua gitu misalnya. Alhamdulillah hingga saat ini orang tua yang selalu saya anaknya beri nasihati, anak-anak ini rajin ke masjid Pak kalau sore di luar jam sekolah. Baru sekarang rajin ke masjid. 15 menit sebelum azan mereka udah pada salawat.
mandi jam 5. Itu juga biasanya sedikit maaf. Agak kurang jarang mandi yang wajib Oh, jarang mandi. Mandi sekarang mau harum ke masjid. Ini sih boleh dites nanti salawatnya itu kakak, Afid, ini bisa semua. Karena mereka suka diarahkan juga sebelum adzan, jangan terlalu keras. Boleh salawatan berlatih begitu. Oke. Kang Heri, jadi selama ini yang dilakukan sendiri aja, Kang? Nggak ada tim? Sendiri. Kecuali yang kameramen itu nggak dibawa tuh satu orang. Satu kali video anak itu 20. Yang ikutan konten 10.000 kalau punya 10.000. uang. Kalau nggak Oke. punya uang, yang video 10.000, yang lain 3.000. Jadi kreator gitu ya, Kang, ya? Nah mereka pada mau jajan gitu. Kasihan juga saya kok tenaganya dipakai. Kang kan udah nggak muda lagi ya sekarang. Betul, ya. hampir 50 tahun tepatnya. Apa yang menjadi terus bersemangat untuk menyemangati adik-adik dan juga untuk terus mengedukasi masyarakat tentang perundungan ini, Kang? Dengan ikhlas aja saya niatnya di jalan Allah, niat untuk mengabdi ke masyarakat meskipun kami juga ada kesibukan sudah berkeluarga, lagi bekerja, tetapi waktu luang selalu saya senggangkan untuk anak-anak 2 minggu sekali, sebulan sekali. Memang tidak mudah ya, Kang, Betul, ya, perjuangan yang tantangan harus dan dilakukan, perjuangan, betul, tantangan dan tetapi ikhlas perjuangannya. sampai yang penting untuk anak-anak gitu Pak. Oke, ada momen apa, Kang, perjuangan sampai sejauh ini yang kemudian ini menjadi momen yang terus menyalakan semangat Kang Hertigol untuk terus melakukan edukasi bagi masyarakat? Karena saya seorang hingga saat ini sebagai MPKT tadi ya, sebagai pembina anak-anak remaja Karang Taruna di desa saya. Iya. Jadi rasanya terpanggil terus untuk terus melakukan hal-hal yang positif untuk anak-anak di wilayah saya, umumnya Indonesia lah kalau nyampe ucapan saya ini melalui ini podcast ini, semoga gitu terdengar Amin. oleh pejabat, oleh pengusaha begitu Pak. Harapan saya untuk membahagiakan mereka-mereka yang maaf yang sedikit kurang mampu begitu. Insya Allah akan saya salurkan, tidak untuk dikorupsi Pak, anti korupsi juga. Iya. Mudah-mudahan ya, Kang, ya. Amin. Amin. Kang, saya tertarik tadi kan sempat cerita kalau Kang sebagai komentator bola gitu kan. Terakhir kapan, Kang, untuk jadi komentator bola di acara apa, Kang? 3 minggu ke belakang. 3 minggu ke belakang. Trofeo. Apa tuh, Kang? Trofeo itu 3 tim. Ada 4 usia, 8, 9, 10, 11. Iya. Bermain semua 3 timnya itu. Beda sama festival. Kalau trofeo itu 3 tim, tetapi bermainnya kelompok A 2 kali bermain semua. 2 kali 2 kali. Istilahnya persahabatan tapi di event turnamen. Oke. Kalau di festival itu skupnya besar. Ada tingkat wilayah Bandung Raya, Jawa Barat, ada event nasional. Event nasional saya pernah di 7 provinsi kalau tidak salah yang datang ke kota Bandung untuk mengikuti event festival. Jadi penonton sama pemain nggak ada nggak rame rata-rata. Nggak ada Kang Hertigol, nggak seru gitu Betul, ya. betul. Belajarnya di mana, Kang? Manual. Manual, otodidak aja ya, Kang? Otodidak di RW kami kebetulan waktu itu ada lapang voli. Ada Agustusan biasanya Pak ya. Iya. Coba-coba saya waktu itu boxnya juga kecil. Kesini semakin rame, semakin dikenal lewat medsos, akhirnya dipanggil kemana-mana. Nyampe ke Sukabumi, nyampe ke Garut, ke Bogor juga kalau terlaksana dulu. Namun jam hari kerja jadi saya nggak bisa. Harus Betul. Sabtu Minggu aja, Pak? Sabtu Kang, Minggu ya? aja Sabtu saya Minggu. bisanya kebetulan. Ada juga bentrok. 3 event satu hari. Saya pilih-pilih dulu, tetapi yang pertama aja dulu. Oh, yang Belajar pertama profesional. kontak. Betul. Oke, bukan dari mana yang paling gede. Bukan, saya belajar profesional. Bukan artis besar, tetapi artis kampung Tarkam lah. Oke. Kang, boleh dong memperagakan ketika
Kang Hertigol jadi komentator di event Betul. bola gitu kan. Sambil edukasi. Sambil edukasi. Oh, siap. Boleh Kang? Hai, dimanapun Anda berada, anak-anak sepak bola yang hebat untuk Indonesia. Yuk kita jadikan permainan sepak bola ajang silaturahmi. Nu jauh jadi baraya, nu deket sing jadi dulur, fair play Anda di lapangan. Semoga Anda menjadi pemain hebat menjadi sepak bolanya di tim kotanya masing-masing atau di Liga Nasional atau bisa merapat di timnas nasional di masa yang akan datang. Hebat di sekolahnya, aman, nyaman, dengan belajar yang hebat menjadi pelajaran yang berguna untuk kita semua, di lingkungan menjadi hebat, belajar agamanya menjadi hebat. Yuk jadikan Anda panutan keluarga Indonesia yang hebat. Yuk kita mulai. Inilah drama Festival Sepak Bola, bukan drama Ikatan Cinta yang dibintangi oleh Amanda Manopo. Bukan drama Cinta Berakhir Bahagia yang dibintangi oleh Angel Gilsa, tetapi drama Festival Sepak Bola Anak-anak Indonesia yang hebat. Mantap gitu. Jadi ini ada unsur humor-humornya juga ya, harus diselingi ya. Kan, betul, ya. biar nggak jenuh, soalnya kalau sepak bola festival itu dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Hingga jam 5 sore. Otomatis si penonton, anak-anak SSB kalau tidak dihibur selingan, jenuh. Oke. Dari jam 7 sampai jam 5 itu. Iya, menarik Kang. Kang, mimpi besar Kang Hertigol apa nih Kang? Mengingat usia pun mungkin sudah sedikit agak 50 tahun, masuk ke 50 tahun, tidak muluk-muluk lah. Yang penting sehat selalu untuk anak Indonesia, hebat, bisa bersaing dengan negara lain gitulah untuk umumnya cita-cita saya. Ada lagi Kang Hertigol? Ada tantangan. Sedikit tantangan dari keluarga saya, nggak terlalu jalan mulus. Anak saya kebetulan perempuan, mungkin kalau bapaknya pakai gini-gini suka dia sedikit agak malu. Pak, jangan pakai gitu. Enggak, ini mah cuma konten atau cuma ya buat menghibur, nggak apa-apa. Boleh Pak lah, tapi jangan yang itu. Siap. Maklum, anak perempuan mungkin, tapi alhamdulillah dukungan dari keluarga 90% mendukung, ikhlas. Kang Heri, terima kasih. Siap. Sudah hadir di Diprum untuk hari ini. Betul. Mudah-mudahan apa yang jadi harapan Kang Heri ini menjadi bisa terlaksana dan juga menginspirasi seluruh pemirsa atau menjadi inspirasi untuk kita semua Kang. Siap. Dan Kang.